warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tono Sutanto, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021 dari Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sedang melaksanakan peningkatan kompetensi atau PK di SD Negeri Cikalamiring, yaitu di SD magang kedua saya. Saat ini saya akan melaksanakan wawancara dengan ibu kepala sekolahnya. Baiklah, kita langsung saja. Selamat siang, Ibu. Siang. Sebelumnya boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, terima kasih. Selamat datang kepada Pak Tono Sutanto sebagai calon kepala sekolah yang akan mengadakan sekolah magang di SD Cikalamiring. Selamat datang, selamat berjumpa di kawasan kami SD Cikalamiring di Desa Ciporea. Perkenalkan, nama saya Yeni Sri Lestari. Saya menjabat kepala sekolah di sini dari tahun 2020. Dari tahun 2020 berarti sudah sekitar Satu tahun setengah. Iya. Begini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan supervisi yang Ibu sudah dilaksanakan di sekolah ini. Ada beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 11 pertanyaan yang nanti mudah-mudahan Ibu bisa memberikan penjelasan kepada saya untuk peningkatan kompetensi saya, terutama kompetensi yang akan saya tingkatkan, yaitu kompetensi supervisi. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan pertama, kalau boleh saya tahu berapa jumlah siswa yang ada di sekolah itu? Untuk saat ini jumlah siswanya ada 312 siswa. 312. Kalau jumlah gurunya berapa? Jumlah gurunya PNS-nya ada 6, honornya ada 4. Ada 6 sebetulnya dengan semuanya. 6 orang guru honor, iya. Ya, Jadi 12 orang. 12 orang Bu. Iya. Begini Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai supervisi akademik? Menurut saya, supervisi akademik itu adalah suatu proses kegiatan yang membantu guru dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi adalah suatu program yang dibuat atau direncanakan oleh kepala sekolah beserta guru-guru, yang program itu adalah gunanya untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai guru. Mengapa supervisi akademik ini perlu dilaksanakan? Tentu saja supervisi akademik ini perlu dilaksanakan terkait dengan tugas fungsi guru tersebut adalah memberikan pembelajaran. Nah, sedangkan proses supervisi akademik itu terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana guru itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga tujuan pembelajarannya tercapai. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan supervisi. Jadi supervisi itu perlu karena untuk meningkatkan profesionalisme guru. Kalau menurut saya seperti itu. Kira-kira berapa kali Ibu melaksanakan supervisi selama 1 semester? Nah, kalau pelaksanaan supervisi menurut idealnya sebetulnya itu tidak ada waktu yang ditentukan, karena secara ideal supervisi itu bukan kepala sekolah yang menentukan, tapi sampai saat ini mungkin pemikiran seperti itu belum timbul atau belum terjadi. Jadi sebetulnya supervisi itu adalah bagaimana kebutuhan dari setiap guru. Sebetulnya supervisi bukan untuk menilai kinerja guru, tetapi membantu guru apabila mereka mendapat kesulitan. Walaupun tidak mendapat kesulitan, mereka itu harus ada supervisi pengawasan, sehingga kalau kita sering mengadakan supervisi itu tidak hanya dilaksanakan oleh kepala sekolah, tetapi boleh dengan teman sejawat atau guru senior, sehingga kelemahan atau kekurangan atau merasa ketidakpuasan akan pembelajaran yang dilakukan oleh satu orang guru dapat diseringkan. Kemudian jika dimusyawarahkan ada masukan-masukan dari guru lain, sehingga itu akan meningkatkan kualitas dari pembelajaran berikutnya bagi guru. Jadi kalau guru merasa kekurangan, merasa
kebutuhan supervisi itu tentu saja mereka akan membuat atau menjadwalkan sendiri ingin disupervisi. Jadi sebenarnya supervisi itu bukan penilaian kinerja bagi guru. Jadi pelaksanaannya itu bisa tergantung kepada kebutuhan guru. Iya, tapi kalau secara manajerial seorang kepala sekolah memang harus merencanakan supervisi, dan supervisi yang direncanakan secara terperinci, terprogram, terpola itu kami merencanakannya 2 kali dalam satu semester. Nah, 1 kali oleh oleh kepala sekolah, 1 kali lagi seharusnya oleh guru senior. Baik Bu, apa yang dilakukan Ibu sebelum melaksanakan supervisi itu pada guru? Sebelum melaksanakan supervisi, biasanya kan supervisi itu sebenarnya di awal tahun sudah dipersiapkan, dibuat program supervisinya. Idealnya memang seperti itu. Tapi jadwal yang kita rencanakan kadang-kadang tidak terlaksana dengan berbagai kegiatan. Jadi supervisi itu yang tadi esensialnya itu sebenarnya bukan penilaian kinerja, tetapi merupakan kebutuhan yang diinginkan oleh guru untuk merefleksi diri bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, apabila biasanya kalau dilihat atau diamati oleh orang lain, tentunya kelihatan apa kekurangannya gitu. Kelemahannya. Ya, nah biasanya kita sharing dulu. Nah, gimana kalau supervisi ini dilakukan setahun sekali, bagaimana jadwalnya? Tergantung mereka yang ingin atau guru tersebut. Jadi kepala sekolah tidak menentukan sendiri hari ini harus supervisi di kelas ini. Nah, tidak, tapi menurut ketersediaan atau kesanggupan dari guru. Sebetulnya seperti itu. Bagaimana proses pelaksanaan supervisi akademik yang sudah berjalan di sekolah Ibu? Kalau prosesnya sebenarnya sesuai dengan perencanaan idealnya. Di supervisi itu ada perencanaan, ada jadwal, ada juga tindak lanjut. Nah, sebelumnya kita mengadakan rapat dulu bahwa supervisi ini sekitar bulan ini bagaimana kesanggupannya. Kemudian tentunya guru juga mempersiapkan apa yang akan disupervisi. Supervisi itu tidak langsung kepada pelaksanaan, tetapi ada praobservasinya dulu. Bagaimana kesiapan RPP-nya dulu, bagaimana dinilai RPP-nya dulu. Kalau misalnya RPP-nya sudah siap untuk dilaksanakan, tapi insya Allah biasanya RPP-nya sudah dibuat dengan perencanaan yang baik oleh setiap guru. Hanya saja dalam pelaksanaannya, kadang-kadang kalau ada di kelas itu hak guru. Jadi kalau ada supervisor baik dari rekan sejawat ataupun dari kepala sekolah, memang terasa terbebani mereka itu. Jadi kadang-kadang ada kacamata yang memperhatikan gitu. Padahal itu sebenarnya enggak seperti itu. Dan juga kepala sekolah, baik kepala sekolah ataupun guru senior yang yang mensupervisi itu tidak berhak untuk menilai ini jelek, ini kurang. Hanya memberikan masukan bagaimana sebaiknya, ataupun mungkin sudah lebih baik. Nah, itu disampaikan nanti ketika refleksi atau mengadakan wawancara setelah pelaksanaan supervisi. Jadi pelaksanaannya dimulai dengan dirapatkan dulu, dibuatkan jadwal perencanaan, kemudian diadakan supervisi, diadakan observasi secara langsung untuk biasanya waktu sebelumnya, misalnya 2 hari sebelum pelaksanaan, bagaimana observasi pra-supervisinya. Kemudian pas di pelaksanaan, setelah itu dilakukan refleksi antara yang disupervisi dengan supervisornya. Nah, kemudian diadakan tindak lanjut bagaimana untuk kedepannya. Itu bisa. Apakah mungkin dalam kegiatan supervisi itu menemui kendala atau hambatan? Kira-kira apa yang sering terjadi dalam kegiatan supervisi ini berupa kendala? Ya, tentu saja kendalanya seperti tadi diungkapkan bahwa
perencanaan kadang-kadang pelaksanaannya tidak tepat waktu karena kita juga Banyak kegiatan berbentur yang lain, ya. Dan untuk tahun ini mungkin pelaksanaannya juga tidak untuk tahun 2020 2021 itu pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan karena terkait dengan keadaan pandemi seperti ini. Kan idealnya pelaksanaan supervisi kelihatannya misalnya di pelaksanaan supervisi itu misalnya interaksi antara guru dengan siswa dalam pembelajaran misalnya bagaimana baik atau interaksinya bagaimana kan tidak bisa terlihat. Nah, tapi saya pernah mensupervisi dari video pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru itu. Jadi memang tidak sesuai dengan rencana yang dijadwalkan. Mungkin kedepannya kalau sudah tidak pandemi, PTM ini sudah normal kembali, ya mungkin dilaksanakan sesuai jadwal. Ini Bu, menurut Ibu supervisi yang baik itu yang seperti apa, Bu? Supervisi yang baik menurut saya pribadi adalah supervisi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Ya, biasanya supervisi itu kan yang idealnya terdiri dari perencanaan programnya bagaimana, jadwalnya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, kemudian tindak lanjutnya. Nah, itu biasanya yang baik itu adalah didokumentasikan. Tapi kebanyakan karena kadang-kadang supervisi yang dilakukan, saya merasa mensupervisi guru kadang-kadang tidak secara resmi ke kelas langsung masuk. Ketika bercanda di sela-sela istirahat juga bisa sebenarnya, itu juga merupakan supervisi klinis sebetulnya, supervisi akademik. Kan kita sering mereka tuh sering bertukar pendapat. Ini gimana udah kelas segini kok membacanya masih belum, karena itu sebetulnya adalah teknik supervisi, cuman tidak diprogramkan, tapi itu sebetulnya sudah ke pelaksanaan supervisi dengan sharing antar guru satu orang dengan obrolan mereka itu sebenarnya udah supervisi. Pertanyaan terakhir ini Bu, bagaimana harapan Ibu ke depannya tentang kemajuan pendidikan di SD Cikalamiring? Harapan semua orang tuh normal, positif ya, harapannya tentunya harapan yang baik. Sekolah Cikalamiring punya kemajuan. Saya yakin guru-guru maupun warga sekolah yang ada di Cikalamiring ini mempunyai harapan yang tinggi, mempunyai keinginan yang luar biasa bahwa kita tuh harus maju. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita juga terkait dengan supervisi, tentu saja itu adalah salah satu caranya bagaimana kita meningkatkan baik dari guru secara kinerjanya maupun hasil dari diperoleh oleh peserta didik. Ya. Itu mungkin harapannya. Terima kasih Ibu atas semua informasi, penjelasan. Sama-sama. Mudah-mudahan informasi yang diberikan Ibu dapat memberikan pemahaman bagi saya, dapat meningkatkan kompetensi terutama dalam bidang supervisi bagi saya sebagai calon kepala sekolah, dan dapat menambahkan pengalaman yang baru bagi saya. Terima kasih, semoga Ibu sehat selalu. Amin, dan sama-sama. apa harapan yang menjadi harapan Ibu dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, amin. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cikalamiring. Semoga dari kegiatan wawancara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.